Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Setioso, dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan teknologi ataupun teknologi pendidikan, yaitu tentang mengetes cepat anak menggunakan tabel, guru mengajar dengan smartboard, simulasi VR di kelas, ataupun AI keyboard di layar. Saya ingin menanya kepada teman-teman, apakah teman-teman pernah membayangkan kelas tanpa papan tulis kapur, atau menyelesaikan tugas tanpa harus bertatap muka? Mungkin apakah ada yang tahu, dunia pendidikan kita telah berubah gratis loh teman-teman. Saat ini banyak kali teknologi, contohnya seperti Zoom in itu pada anak-anak yang tampak fokus belajar di depan layar. Tapi hari ini kita akan selami apa itu teknologi pendidikan ya kawan-kawan. Teknologi pendidikan itu sebuah bidang yang jauh lebih luas dari sekedar memasang proyektor di kelas. Transisi ke studio atau latar belakang informatif yang bersih. Baiklah, di sini teknologi pendidikan atau sering disingkat EDTIS adalah praktik etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan, dan mengolah proses serta sumber daya teknologi yang cepat. Intinya ini bukan hanya tentang alat ya kawan-kawan, ataupun handrail atau follower. Ini adalah tentang sistem dan proses integrasi yang tujuannya hanya satu, yaitu membuat belajar menjadi lebih efektif, tentunya lebih efisien dan lebih menarik ya kawan-kawan. Kawan-kawan ada yang tahu nggak kira-kira ya, bahwasanya dulu teknologi pendidikan itu mungkin hanya beberapa proyektor ya kawan-kawan, overhead atau film edukasi, itu mungkin hanya itu ya kawan-kawan. Tapi lihatlah sekarang, dari buku cetak, seperti kayak e-book gitu kan, dari kelas fisik ke kelas virtual, evolusinya sungguh luar biasa di zaman sekarang ini. Seperti dulu itu ya ada TV edukasi, komputer, cuman internet gitu. Hari ini EdTech ini di garis depan ya kawan-kawan, mencari solusi untuk masalah belajar dan membantu kita, khususnya ya para tenaga pendidik, mempersiapkan generasi masa depan di era digital. Lalu bagaimana teknologi ini bekerja di dunia nyata kawan-kawan, seperti mungkin sekolah kita gitu kan. Mari kita lihat 3 area utama penerapan teknologi di dunia sekali. Pertama itu media pembelajaran interaktif. Pembelajaran guru menggunakan smartboard untuk menggambar grafik interaktif. Kawan-kawan, guru menggambar gitu ya. Guru tidak lagi hanya mengandalkan papan tulis sekarang ya kawan-kawan. Guru juga bisa menggunakan digital video dan animasi tentunya untuk menjelaskan
konsep yang rumit, misalnya reaksi kimia gitu, atau peredaran darah secara visual dan menarik. Alat presentasi seperti Canva sekarang ini sangat banyak digunakan ya. Ada Canva, Google Sheet sudah menjadi standar gitu ya. Ditambah lagi sekarang ini papan tulis interaktif atau smartboard, mungkin interaksi real time dan materi bisa langsung disimpan gitu, seperti di bawah dibagikan ke siswa tampak terlibat aktif di depan smartboard ya. Manajemen kolaborasi belajar, ini adalah teknologi di balik layar yang membuat proses belajar mengajar lebih terorganisasi ya. Tampilan kita punya LMS, yaitu Learning Management System, seperti Google Classroom atau Moodle. Selain itu, teknologi membantu administrasi, seperti absen manual digantikan oleh presensi digital menggunakan face recognition atau sidik jari ya, yang memastikan data kehadiran akurat dan real time. Pengalaman belajar imersif, ini adalah teknologi yang membuat belajar terasa seperti petualangan kita mungkin. Jadi kita belajar tuh seperti bertualang itu langsung gitu. Di hutan, di laut, kita langsung lagi tuh seperti pengalamannya lebih dalam gitu, kira-kira gitu. Yang itu ketiga, pengalaman belajar interaktif. Dan yang kebanyakan Anda sering belajar tentang Mesir kuno, dan itu yang saya bilang tadi, tiba-tiba Anda bisa berdiri langsung di depan gitu di piramida Giza. Inilah kekuatan dari virtual reality gitu. Sementara itu ada juga argumen reality ataupun AR, memungkinkan kita itu melihat jantung manusia terdekat ya di atas meja dan melalui layar ponsel. Ini adalah cara ampuh untuk menghidupkan konsep abstrak tampilan VR di layar ponsel, misalnya objektif 3 dimensi di dunia nyata gitu ya. Dan juga yang merupakan ada gamifikasi, yaitu ini konsep ini mengambil elemen permainan seperti poin ya, bednet atau lencana, dan leaderboard ataupun papan peringkat. Nah, ini menerapkan dalam pendidikan, tujuannya itu tentu saja meningkatkan motivasi dari keterlibatan siswa. Tampil aplikasi edukasi dengan elemen game dan leaderboard. Semua penerapan ini menunjukkan bahwa teknologi pendidikan tidak hanya soal efisiensi, tetapi juga soal menciptakan pengalaman belajar yang tak terlupakan gitu ya. Lalu apa yang akan terjadi di masa depan? Jadi inilah tren teknologi yang wajib kita ketahui, khususnya itu tren di masa depan. Dunia bergerak cepat dan masa depan pendidikan didominasi oleh dua tren raksasa, yaitu kecerdasan buatan, sudah jelas ya kawan-kawan, sekarang banyak apa-apa serba AI ya sekarang. Pembelajaran adaptif itu ilustrasi AI yang menyesuaikan proses pembelajaran. Jadi AI ini adalah kunci menuju personalisasi sejati ya. Sistem AI sendiri itu dapat menganalisis bagaimana setiap siswa belajar seperti
cepat ya mereka memahami materinya ya, dan dimana kelemahan mereka itu seperti data analisis siswa yang didapatkan secara visual. ini Pak menyesuaikan materi kecepatan dan bahkan memberikan soal yang berbeda-beda untuk setiap individu. Jadi ini memastikan kita ataupun setiap siswa mendapatkan pendidikan yang paling sesuai dengan kebutuhannya sendiri ya. Itu selanjutnya itu mobil. Jadi sini kesimpulan teknologi pendidikan sendiri itu yaitu jembatan antara metode belajar tradisional dengan potensi digital yang tak terbatas. Ia memberdayakan guru, mempersonalisasi pembelajaran, dan mempersiapkan siswa untuk dunia yang selalu berubah. Jadi pertanyaan saya di sini, apakah kawan-kawan sudah siap? Mungkin sekolah Anda sudah siap untuk punya masa depan pendidikan ini. Nah, gitu. Jadi tolong tulis di kolom komentar ya kan kawan. Dan jangan lupa share video ini agar semakin banyak orang tercerahkan. Jadi sampai di sini dulu ya kawan-kawan videonya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.